Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita dengan kitab Bulughul Himmah fi Syarhi Usulis Sunnah karya Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah beliau berkata dalam risalah Usulus Sunnah, wa tarku al-mira'i wal jidali wal khusumati fid din. Di antara prinsip Ahlus Sunnah adalah meninggalkan perdebatan pertikaian fid din, di dalam perkara agama. Ini termasuk usul atau prinsip sunnah. Syekh Ibrahim hafizahullah ta'ala beliau menjelaskan hadhil kalimatul thalathu, tiga kata ini, al-mira' wal jidal wal khusumat, yang merupakan termasuk prinsip Ahlus Sunnah meninggalkan perkara-perkara tersebut. Al-mira' wal jidal wal khusumat mutaqaribatul ma'na, memiliki makna yang berdekatan. وقد ذكر بعض أهل العلم أنها بمعنى واحد. Sebagian ahli ilmu mereka menyebutkan bahwa tiga kata ini sama maknanya. وتقدم أن من أهل العلم من فرق بين الخصومة والجدال. Dan telah lalu penjelasannya bahwa sebagian ahli ilmu mereka membedakan antara kata khusumah wal jidal,
kata khusumah dan kata jidal. Bi anna al-khusumata hiya al-mujadalatu syadidatu. Mereka menjelaskan bahawa kata khusumah artinya perdebatan yang keras, wal mujadalatu dunaha, sedangkan kalimat atau kata mujadalah itu di bawahnya, perdebatan tetapi tidak syadidah. Wa minhum man dhahaba ila anna al-khusumata takunu fi umuri al-ilmi wa fi ghairihi. Sebagian mereka ada yang berpendapat bahawa khusumah jika dilakukan di dalam perkara-perkara ilmu dan dalam perkara-perkara yang lain. Wal mujadalatu takunu fil ilmi, adapun mujadalah itu khusus di dalam bab ilmu. Ini dijelaskan oleh sebagian para ulama rahimahumullahu jami'an. Itu antara al-khusumah wal jidal. Sebagian para ulama mengatakan khusumah jidal itu bermakna satu. Sebagian lagi mengatakan bahawa khusumah itu jika perdebatannya sengit, keras, sedangkan mujadalah itu di bawahnya. Sebagian berpendapat bahawa khusumah itu bisa terjadi dalam perkara-perkara ilmu dan yang lainnya, adapun mujadalah itu khusus dalam masalah ilmu. Wa amma al-mira'u fafussira bil mujadalati an raibin wa shakkin, ay fi amrin mashkukin fihi. Adapun kata al-mira'u, maka ditafsirkan bahawa al-mira' adalah perdebatan tentang perkara yang diragukan. Perdebatan tentang perkara yang diragukan. Ai fi amrin mashkukin fi, dalam perkara-perkara yang terjadi keraguan-raguan di dalamnya. Satu masalah yang diragukan hukumnya, kemudian diperdebatkan. Wa katsiran ma yaj'alu al-mutamariyani syai'an bainahuma. Biasanya orang yang berdebat dalam istilah mira', mereka menjadikan satu pembahasan, faman dhahara annahu muhiqqun akhadha hadha asy-syai' alladhi ju'ila bainahuma. Maka barang siapa yang dirasa dia benar, maka dia mengambil perkara ini yang telah disepakati di antara kedua orang yang bermira' atau berdebat. Jadi biasanya orang yang melakukan mira', kita bukan istilah jidal atau khusumat, tapi ini istilah mira', yaitu satu perdebatan tentang perkara yang diragukan. Nah, biasanya orang yang terlibat di dalam perdebatan ini, mereka menjadikan sesuatu
satu kesepakatan di antara keduanya. Jika ada yang kemudian menang ataupun dia bisa mengalahkan, maka dia mengambil sesuatu ini yang telah disepakati di antara keduanya. Wal mumaratu fid din manhiyun anha, dan al mumarat, cara debat seperti ini dalam perkara agama itu terlarang. Cara debat model seperti ini itu terlarang. Ka'ayyaqul, seperti seseorang yang mengatakan in ghalabtani falaka kadza, jika engkau bisa mengalahkanku maka engkau akan mendapatkan seperti ini. Wa in ghalabtuka fali kadza, tapi kalau saya bisa mengalahkanmu maka aku yang akan mendapatkannya. Au yaqul, atau dia mengatakan in ghalabtani taba'tuka, kalau engkau bisa mengalahkanku, aku akan mengikutimu. Wa in ghalabtuka tatba'uni, wa in ghalabtuka tatba'uni, tapi kalau aku bisa mengalahkanmu maka engkau harus mengikutiku. Fahadha la yajuz, maka cara debat seperti ini tidak boleh. Cara debat seperti ini tidak boleh. Kama fi qissati ar-rajul alladhi jaa ila al-imam Malik ibn Anas, seperti di dalam satu kisah tentang seseorang yang datang kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah. Faqala, kemudian dia mengatakan, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, isma' minni syai'an ukallimuka bihi wa uhajjuka wa ukhbiruka bi ra'yi. Wahai Abu Abdillah, wahai Imam Malik, dengarkanlah dariku sesuatu yang aku akan menyampaikannya kepadamu dan aku akan membantahmu dengan sesuatu itu. Kemudian aku akan kabarkan kepadamu tentang pendapatku. Qala, kemudian orang ini mengatakan, fa in ghalabtani, jika engkau bisa mengalahkanku. Qala fa in ghalabtani, kata Imam Malik, bagaimana jika engkau mengalahkanku? Qala fa in ghalabtuka ittaba'tani, ya, jika engkau bisa mengalahkanku maka engkau harus mengikutiku. Ya, jika aku bisa mengalahkanmu maka engkau harus mengikutiku. Ini yang dikatakan kepada Imam Malik. Jadi ada seorang yang datang kepada beliau, kemudian orang ini mengatakan, ya Abu Abdillah, dengarkanlah dariku satu perkataan yang akan aku sampaikan dan aku akan berdialog denganmu. Aku akan membantahmu. Kemudian aku akan sampaikan bagaimana pendapatku. Maka kata beliau, bagaimana jika engkau berhasil mengalahkanku? Kata Imam Malik, kalau saya ternyata kalah nanti bagaimana? Kata orang ini, kalau saya mengalahkanmu, engkau harus mengikutiku. Ya. Fa in jaa rajulun akhar fakallamana faghalabana. Kata Imam Malik, terus
seandainya ada orang lain yang datang, kemudian dia juga menyampaikan pendapatnya, dan ternyata dia bisa mengalahkan kita berdua, bagaimana menurutmu? Qala nattabi'uhu, kalau begitu kita ikuti dia, karena dia yang menang. Faqala Malik, maka Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, wahai hamba Allah. Ini bukan nama orang tersebut, tapi beliau menunjukkan memiliki sikap berbeda. Wahai ya Abdullah, wahai Abdullah, ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bidinin wahid. Allah tabaraka wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu agama. Wa araka tantaqilu min dinin ila dinin, dan aku melihat engkau berpindah dari agama yang satu kepada agama yang lain. Karena bisa saja engkau akan berpindah dari agama Islam kepada agama yang lain jika ternyata mereka bisa mengalahkanmu dalam hujjah. Nah, ini adalah apa yang disebut dengan mira, perdebatan dengan cara seperti ini, maka tidak boleh, karena bukan lagi kebenaran yang dicari. Yang dicari bagaimana bisa mengalahkan hujjahnya. Ya, dan bisa saja ahlul batil bisa mengalahkan ahlul haq. Bukan karena ahlul haq itu tidak berada di atas al-haq, tetapi karena ahlul batil mampu untuk menyampaikan hujjah. Lebih memiliki kemampuan, lebih memiliki wawasan, sehingga bisa mengalahkan ahlul haq. Bukan karena ahlul haq itu tidak berada di atas kebenaran. Dia berada di atas kebenaran. Bahkan mungkin dia berilmu, tapi dia tidak mampu untuk menyampaikan, tidak memiliki kemampuan untuk membantah. Sedangkan ahlul batil, dia berada di atas kebatilan, tapi dia punya keahlian berdebat. Dia punya kemampuan untuk menyampaikan syubhatnya dan seterusnya. Akhirnya serasa bahwa ahlul haq itu dikalahkan. Maka tidak boleh. Wal mumaratu fid dini manhiyun anha. Maka perdebatan dengan cara seperti ini dalam masalah agama tidak boleh. Bagaimana kalau ternyata lawan debatnya umpamanya orang-orang mulhid, orang-orang ateis, dan dia lebih mampu menyampaikan? Sangat berbahaya. Nah, waqad ya'ti al-mubtadi'u li'ammi, waqad ya'ti al-mubtadi'u li'ammi min 'awamil muslimin fayaghlibuhu bil hujjah. Terkadang seorang ahlul bid'ah datang kepada orang awam dan bisa mengalahkan hujjahnya. Dia awam kaum muslimin, tapi dia berada di atas al-haq. Ya, awam kaum muslimin, dia berada di atas al-haq. Tetapi terkadang ahlul bidah bisa mengalahkan hujjahnya. Laisa li'anna al-mubtadi'a muhiq. Bukan berarti bahwa ahlul bid'ah itu berada di atas kebenaran, bukan. Walakin li'anna lahu quwwatun fil batil. Tetapi karena dia punya kekuatan di dalam kebatilannya, dia mampu menyampaikan, dia memiliki keahlian, dia mampu untuk bersilat lidah, dia punya ilmu tentang masalah ini. Bukan berarti dia berada di atas kebenaran. Nah, ini sangat berbahaya.
Maka enggak boleh nantang-nantang debat, ayo berdebat. Kalau memang ente benar, ayo berdebat. Apa manfaatnya? Kalau ternyata dia di debat kalah, bagaimana? Padahal dia sudah mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ini tidak pernah dilakukan oleh para ulama rahimahumullahu jami'an. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan permasalahan ini fi qawlihi, di dalam sabda beliau, innakum takhtasimuna ilayya, sesungguhnya kalian saling beradu hujjah di hadapanku. Sesungguhnya kalian saling beradu argumentasi di hadapanku. Wala'alla ba'dakum ay yakuna alhana bihujjatihi min ba'd, bisa saja salah seorang di antara kalian lebih kuat hujjahnya dibandingkan dengan yang lain. Ada dua orang yang bersengketa. Sebenarnya umpamanya yang benar itu si A, yang salah itu si B. Atau satu harta itu sebenarnya milik A, bukan milik B. Datang saling menyampaikan hujjahnya, saling menyampaikan argumentasinya. Kata Nabi, bisa saja seseorang di antara kalian yang saling beradu argumentasi ini lebih kuat hujjahnya, sekalipun dia ternyata tidak berhak untuk mendapatkan harta tersebut. Tetapi hakim itu menghukumi apa yang nyata bagi dirinya, apa yang terlihat bagi dirinya. Maka kata Nabi, fa'aqdiya lahu ala nahwi mimma asma' minhu, bisa saja salah seorang di antara kalian itu lebih kuat hujjahnya, setelah itu aku menangkan dia. Karena dia lebih kuat hujjahnya, aku menangkan dia berdasarkan apa yang aku dengar. Faman qata'tu lahu min haqqi akhihi syai'an, maka siapa yang telah aku putuskan baginya dari hak saudaranya, artinya aku menangkan dia dari hak saudaranya. Baik. Kata beliau, maka siapa yang aku putuskan baginya dari hak saudaranya, artinya dimenangkan oleh Nabi SAW, sehingga mendapatkan hak yang sebenarnya dia tidak berhak mendapatkannya. Fala ya'khudhu, maka jangan diambil. Kalau ternyata dia salah, jangan diambil. Ya, fa innama aqta'u lahu bihi qit'atan minan nar, karena apa yang telah aku putuskan untuknya sesungguhnya itu adalah potongan dari api neraka. Waliyadzubillah. Jadi ada dua orang, ya, yang saling beradu argumentasi. Yang satu benar, yang satu umpamanya berkaitan dengan tanah. Sebenarnya tanah ini punya si A, tapi si B ngaku-ngaku dia punya tanah tersebut. Nah, di hadapan hakim, si B pintar ngomong, nyampaikan ini dan itu, seterusnya. Si A diam saja karena mungkin dia tidak terbiasa. Akhirnya hakim memutuskan, oh berarti ini harta tanah ini punya si B. Karena hakim dia memutuskan berdasarkan apa yang dia dengar. Ya, maka kata Nabi, apa yang aku putuskan, siapa yang aku menangkan dan kemudian aku putuskan dia berhak mendapatkannya, maka jangan diambil. Kalau dia salah, jangan diambil. Kenapa? Karena itu adalah qit'ah minan nar. Ya,
Jadi bisa saja terjadi. Ahlul batil berdebat dengan ahlul haq terpojokkan karena memang tidak punya ilmu tentang perdebatan, ilmu tentang bagaimana mengatur perkataan, ilmu tentang bagaimana menyampaikan hujjah. Akhirnya dia bisa mematahkan hujjah ahlul haq. Fa idza kana ar-rajulu qad yatakallamu amama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang yang dia berbicara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan hujjahnya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqdi lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bighairi haqqi, tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenangkannya untuk mendapatkan apa yang bukan haknya. Liquwwati hujjatihi wa bayanihi. Kenapa? Karena dia memiliki kekuatan argumentasi dan penjelasannya. Wa huwa la ya'lam annahu mubtil. Fa kaifa bi ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu bahwa ternyata yang dimenangkan ini yang tidak berhak. Jika itu terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kaifa bi ghairin nabi? Maka bagaimana dengan selain Nabi? Bagaimana dengan selain Nabi alaihi salatu wassalam? Nah, ini berbahaya. Wa qad jaa fi kitabillah al-amru bil mujadalah wa jaa aidan dhammuha. Makanya dalam Al-Quranul Karim Allah sebutkan ada perintah untuk bermujadalah, tapi dalam kesempatan yang lain juga ada penjelasan tercelanya mujadalah. Dalam satu ayat disebutkan tentang mujadalah, perintah, tapi dalam kesempatan yang lain terdapat celaan di dalam mujadalah. Famimma jaa bil amri biha, di antara yang menjelaskan atau ayat yang menjelaskan bahwa mujadalah itu diperintahkan adalah firman Allah, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Yang menjadi syahid, wajadilhum billati ahsan, dan debatlah mereka dengan yang lebih baik. Di sini Allah perintahkan wajadilhum. Faqad arsyada Allah huna ila isti'mal al-mujadalati billati hi ahsan. Faqad arsyada Allah huna ila isti'mal al-mujadalah billati hi ahsan. Dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan untuk menggunakan uslub jidal dengan cara yang lebih baik. Wajadilhum. Allah memerintahkan untuk menggunakan cara ini, cara jidal. وَبَيَّنَ أَنَّهَا وَسِيلَةٌ مِنْ وَسَائِلِ الدَّعْوَةِ. Dan Allah menjelaskan bahwa mujadalah itu salah satu cara dalam cara-cara dakwah. Di antara cara dakwah, mujadalah billati ahsan. Wa hada yaqtadi madhaha. Dan ini mengharuskan untuk memuji cara ini. Wa hadza yaqtadi madhaha. Artinya konsekuensi dari perintah Allah ini berarti dia terpuji. Makanya Allah perintahkan wajadilhum billati hi ahsan.
Wa mimma jaa bi dhammiha, tapi ada ayat yang mencela mujadalah. Qauluhu ta'ala, firman Allah, ma yujadilu fi ayati Allahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Apa yang diperdebatkan di dalam ayat-ayat Allah, atau tidaklah yang mendebat di dalam ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir, maka janganlah engkau tertipu dengan berbolak-baliknya mereka di negeri ini. Wa qawluhu yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyan, mereka mendebatmu dalam kebenaran setelah jelas baginya. Maka ayat ini mencela mujadalah, karena yang yujadil fi ayatillah illa alladhina kafaru, orang-orang kafir. Ya. Kemudian juga mereka mendebatmu di dalam kebenaran setelah jelas baginya. وهذا المدح والذم للمجادلة باعتبار الأسباب. Pujian dan celaan di dalam mujadalah ini dilihat dari sisi sebabnya. Kenapa dia menjadi mujadalah yang terpuji? Kenapa dia menjadi mujadalah yang tercela? Itu dilihat dari sebabnya. Jadi pertama dilihat dari sebabnya. Apa sebabnya? Wa bi'tibaril ahwalil muhitati bil mujadalah, juga dilihat dari keadaan yang ada, pada saat terjadi mujadalah. Pertama dilihat dari sebabnya, yang kedua dilihat dari keadaan yang meliputi perdebatan tersebut. Keadaan yang meliputi perdebatan tersebut. Wa hadha yatabayyan bi ma'rifati arkanil mujadalati wa dawabitiha, dan ini akan menjadi jelas ketika diketahui rukun-rukun perdebatan dan kaidah-kaidahnya. Ketika diketahui, maka akan ketahuan mana mujadalah yang mamduh, yang terpuji, mana mujadalah yang mazmum. Kemudian beliau menjelaskan di sini, fa arkanul mujadalati hiya, maka rukun jidal, rukun perdebatan. Pertama, maudhu'ul mujadalah, masalah yang akan diperdebatkan. Satu, apa yang akan diperdebatkan? Kemudian yang kedua, al-mujadil, yang akan melakukan perdebatan. Pertama maudhu' mujadalah, yang kedua al-mujadil, yang akan melakukan perdebatan. Yang ketiga al-mujadal, lawannya siapa? Wan niyatu wal maqsadul ba'itsu 'alaiha. Kemudian yang keempat, niat dan tujuan debat itu apa? Jadi rukun jidal itu ada empat. Pertama, maudhu'ul mujadalah, pembahasan yang akan dijadikan sebagai pembahasan jidal itu bab apa permasalahan apa. Yang kedua berkaitan dengan al-mujadil, yang akan mendebat, kemudian lawannya, kemudian niat dan tujuan adanya perdebatan. Fahiya tudhammu wa tumdahu
bin nazari ila hadhihi al-arkan. Maka perdebatan ini akan dipuji ataupun dicela dilihat dari rukun-rukun perdebatan tersebut. Ketika itu difahami, nanti akan ketahuan apakah itu mujadalah yang mazmumah, yang tercela, ataupun dia mujadalah yang mamduha, yang terpuji. Wa man dhammaha bi'tibari an-niyyati wal maqsadi fahuwa yadhummuha. Dan siapa yang mencela jidal dilihat dari sisi niat dan tujuannya sehingga dia mencela perdebatan. Jadi ada yang mencela perdebatan karena dilihat dari sisi niat adanya perdebatan tersebut dan tujuan adanya perdebatan tersebut, dilihat dari situ. Maka dia mencelanya karena dua sebab. Pertama, kenapa orang kemudian ada yang mencela perdebatan dilihat dari sisi niat dan tujuannya? Yang pertama, in kana al-qasdu minha sayyi'an. Jika tujuannya itu buruk, maka dia tercela otomatis. Jika tujuan diadakannya perdebatan itu sayyi', buruk, maka dia mazmum. Mithlu mujadalati ahli al-bid'ah liizhari bid'ahihim wa ma hum alaihi. Seperti apa? Seperti berdebat dengan ahlul bid'ah untuk menampakkan bid'ah-bid'ah mereka dan keadaan yang mereka berada di atasnya. Itu satu. Ya, maka menjadi tercela. Dia perdebatan mujadalat ahlul bid'ah berdebat dengan ahlul bid'ah supaya menampakkan bid'ah-bid'ah mereka. Kemudian wa mujadalati ahli al-kitab an dinihimul batil, atau berdebat dengan ahlul kitab tentang agama mereka. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wajadalu bil batil liyudhidu bil haqqa. Dan mereka berdebat dengan kebatilan dalam rangka untuk membantah al-haq. Ay yujadiluna bil batil liyaruddu bil haqq. Artinya mereka berdebat dengan batil dalam rangka untuk menolak kebenaran. Jika tujuannya itu, maka dia mazmum. Dilihat dari niat dan tujuannya. Yang kedua, wa tudhammu aidan idza kana al-mujadilu yuridu izhara ilmihi wa izhara quwwatihi fil jadal wal khusumah. Perdebatan juga tercela jika maksud orang yang berdebat hanya ingin menampakkan keilmuannya, menampakkan kepiawaiannya di dalam berdebat, kemampuannya dalam berdebat, maka ini mazmum, enggak ada manfaatnya. Itu dilihat dari bi'tibarin niyati wal maqsad. Nah, kemudian beliau di sini mengatakan famithlu hadzal maqsad min al maqasid as-sayyi'ah allati tumna'u al mujadalatu ma'aha. Maka ini adalah dari tujuan-tujuan yang buruk yang menjadikan perdebatan itu tidak perlu. Karena dia menjadi mazmum. Karena tujuannya tidak benar. Tujuannya jelek. Tujuannya yang satu untuk supaya menampakkan bid'ah ahlul bid'ah. Yang kedua hanya ingin menampakkan bahwa dia adalah seorang yang
piawai dalam berdebat. Maka ini dia mazmum. Makanya di sini kemudian beliau menyebut dawabit mujadil. Walil mujadili dawabit, bahwa orang yang akan berdebat itu ada aturannya, ada kaedah-kaedahnya, ada hal-hal yang harus dia penuhi sebelum dia berdebat. Di antaranya satu, dia harus berilmu, ya. Kemudian yang kedua, dia harus punya kemampuan untuk berdebat dan seterusnya, yang insyaallah akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.